Halo semua, selamat datang di alur cerita film Our Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Savior yang dirilis pada tahun 1998. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper marinir Amerika Serikat yang bernama Joshua. Terlihat keluarga kecilnya yang terdiri dari istri dan seorang putranya yang sangat ia sayangi. Pada liburan musim panas ini, Joshua memutuskan untuk cuti dan berjanji untuk mengajak mereka liburan. Namun belum saja hal itu terwujud, seorang kolonel atasannya menugaskan kembali Joshua untuk melaksanakan sebuah misi. Dikabarkan seorang teroris yang mengatasnamakan Islam berencana akan mengebom sebuah gedung. Namun kolonel masih menyelidiki hal ini dan Joshua sebagai sniper ditugaskan untuk membantunya. Walaupun istri dan putranya nampak kecewa, Joshua tak punya pilihan lain selain menjalani kewajibannya sebagai marinir. Dan setelah Joshua dan kolonel beranjak, secara mengejutkan sebuah ledakan terjadi di mana gedung yang barusan ia tinggalkan sudah porak-poranda. Di sana Joshua sangat panik setelah melihat istri dan anaknya sudah terkapar tanpa nyawa. Di hari pemakaman anak dan istrinya, Joshua diliputi rasa dendam yang sangat mendalam untuk kaum muslim. Ia tidak mendengarkan saran kolonel dan malah pergi ke masjid untuk membantai umat muslim yang sedang sholat. Setelah kejadian itu, seorang temannya mendatangi Joshua. Ia mengatakan jika Joshua sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Yang menjadi tersangka pengeboman bukanlah umat muslim, melainkan seorang ateis yang sudah mengatasnamakan Islam. Mendengar hal itu, Joshua semakin depresi. Ia sadar jika hal ini merupakan kesalahan fatal dan nyawa yang sudah melayang tidak bisa dikembalikan lagi. Don't forget, gentlemen. 6 tahun kemudian berlalu. Setelah menghilang, Joshua kembali dengan sosok dan identitas baru di mana ia mengganti namanya menjadi Guy dan ikut dalam pelatihan tentara bayaran. Misi pertamanya di tentara bayaran adalah mengawal pertukaran tahanan antara negara Serbia dan Bosnia yang saat itu sedang berperang. Ia memantau dari kejauhan dari balik reruntuhan gedung dengan snipernya. Kala itu Joshua melihat seorang anak kecil yang sedang mencari dombanya yang telah hilang. Joshua yang mencurigai anak itu membawa bom kemudian memutuskan untuk membunuhnya. Keputusan itu ternyata berlandaskan kejadian kemarin siang di mana modus sama dilakukan oleh seorang pemuda yang diam-diam mendekati rekannya yang sedang berada di pos penjagaan. Joshua dan rekannya yang tidak curiga membiarkan pemuda itu sampai di mana secara mengejutkan pemuda itu melemparkan sebuah granat ke arah rekannya. Scene kemudian berlanjut di mana pihak Serbia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Joshua dan tentara Serbia menggeledah sebuah rumah di mana di dalamnya terdapat seorang muslim. Saat memasuki sebuah kamar, Joshua melihat penghuni rumah yang sudah tewas mengenaskan. Yang tersisa di sana hanyalah seorang nenek tua dan bayi yang sedang menangis di dalam lemari. Joshua kemudian berusaha menutup lemari itu berharap ia tidak ditemukan oleh tentara Serbia. Namun Goran yang mendatangi kamar tersebut langsung bersikap aneh setelah melihat seorang muslim. Sebagai tentara Serbia, ia sangat dendam melihat wanita muslim yang masih selamat. Joshua yang memperingatkan Goran untuk tidak macam-macam malah berbuat seenaknya. Goran memotong jari si nenek tua dan kemudian diambil cincinnya. Joshua yang merasa geram sebenarnya ingin membunuh Goran, namun karena saat ini ia berada di pihak Serbia, Joshua pun hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Tak lama kemudian sebuah heli tentara Angkatan Udara Serbia datang ke lokasi ini. Mereka akan menyisir lokasi dan membumi hanguskan para warga muslim yang tak mau menyerah. Joshua yang melihatnya langsung berlari berniat untuk menyelamatkan si nenek dan juga bayinya. Namun apalah dikata, bom terlebih dahulu menghanguskan tempat itu yang membuat nenek serta cucunya tak dapat diselamatkan. Singkat cerita, pertukaran tahanan antara kedua negara terjadi di mana Joshua ditugaskan untuk mengamankan tempat itu dari sebuah bukit. Joshua yang terus mengamati melihat seorang perempuan yang sedang hamil. Ia adalah wanita Serbia yang sudah menikah dengan orang Bosnia dan diketahui jika bayi yang sedang dikandungnya adalah bayi muslim. Borang yang ditugaskan untuk mengantar wanita itu nampak kesal dengan bayi yang berada di perut wanita itu. Ia pun terus mengumpat dan alhasil saat berada di terowongan, Goran dengan keji menendangi perut si wanita itu berharap bayi yang berada di perutnya mati. Joshua yang sudah geram dengan tingkah Boran tak bisa lagi menahan amarahnya. Bersih tegang terjadi di mana Boran merasa tersinggung dengan perkataan Joshua yang malah membela si wanita. Karena hal itu terjadilah baku tembak yang mana Joshua berhasil membunuh Boran. Karena tendangan tadi membuat si wanita merasa kesakitan, air ketubannya pecah dan alhasil Joshua membantu si wanita melahirkan anaknya. Beruntungnya bayi lahir dengan kondisi selamat, namun anehnya si wanita tadi tak mau menerima bayinya. Ia merasa jika si bayi selama ini sudah mempersulit hidupnya. Dengan terpaksa Joshua sendiri yang kemudian mengurus bayi tersebut. Si wanita yang sudah frustasi berniat untuk bunuh diri dengan senjata milik Boran yang terjatuh. Namun beruntungnya Joshua berhasil menggagalkan aksi tersebut. Di tengah perjalanan si bayi menangis karena haus dan kedinginan. Joshua meminta si wanita itu untuk mendekat dan memberikan ASI-nya. Namun si wanita tersebut masih trauma dan hanya bisa diam dan tidak mau menyentuh bayinya. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman si wanita. Kedatangannya disambut hangat oleh ibu si wanita. Joshua diminta untuk membawa bayi tersebut masuk ke dalam rumah dan kemudian diurus oleh neneknya. Terungkap di sini jika si wanita tersebut bernama Vera. Ibunya menceritakan jika ia sudah lama tinggal di Bosnia dan mungkin saat ini dalam keadaan stres setelah ditinggal mati suaminya dalam peperangan. Tak lama kemudian datanglah ayah Vera dan keponakannya. Di sana nampak jika Vera tidak diterima di keluarga itu karena mereka adalah pembenci Islam dan Vera sendiri sudah melahirkan seorang bayi muslim. Joshua diminta untuk membawa kembali Vera dan bayinya pergi dari rumah tersebut. Joshua yang ingin memperbaiki masa lalunya bertekad untuk menyelamatkan bayi muslim itu. Ia pun kemudian mengantar Vera dan bayinya kembali ke Bosnia. Di tengah perjalanan bayi Vera menangis karena kehausan. Di sana Joshua meminta Vera untuk memberikan ASI-nya. Namun sedikit pun Vera tak bergeming dan kembali lagi Joshua sendirilah yang kemudian menggendong dan memberikan susu kepada bayi tersebut. Joshua kemudian menceritakan masa lalunya di mana ia pernah membunuh orang-orang muslim yang tak berdosa. Baginya itu adalah sebuah pelajaran dan saat ini ia ingin memperbaiki semua kesalahan itu. Meskipun itu tidak mungkin, setidaknya dengan menyelamatkan bayi itu ia dapat menebus sebagian kecil dosanya. Di pagi harinya saat ia selesai mengganti popok si bayi, Joshua dikejutkan dengan kedatangan mobil ayah Vera. Joshua yang tahu jika ayah Vera berniat untuk membunuh bayi tersebut segera melarikan diri. Melihat perjuangan Joshua menyelamatkan bayinya membuat Vera kemudian luluh. Ia melihat wajah bayinya kembali dan menyadari jika bayinya tidak bersalah. Namun bayi tersebut kembali menangis karena kehausan, sedangkan susu yang diberikan neneknya kemarin sudah habis. Joshua kemudian berinisiatif untuk mencarikannya susu di sebuah peternakan domba. Namun domba-domba itu nampak susah untuk dikendalikan. Joshua harus jatuh bangun untuk menangkap domba tersebut. Melihat kegigihan Joshua, akhirnya membuat hati Vera terketuk dan mau menyusui bayinya sendiri. Tak lama kemudian ayah Vera yang berhasil menyusul menyuruh Vera untuk membunuh bayinya atau ia mati bunuh diri. Joshua yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk menghentikan ayah Vera. Namun karena hal itu ia ditembak oleh ayah Vera.
Joshua kembali bangkit dan menjelaskan jika bayi itu tidak bersalah. Namun ayah Vera yang kerasukan iblis berniat untuk membunuh Joshua. Beruntungnya Vera kemudian melindungi Joshua dengan menutupi badannya. Ayah Vera yang tak tega membunuh anaknya sendiri kemudian pergi dan membiarkan mereka hidup. Di malam harinya Joshua terbangun setelah seekor kambing menanduknya. Joshua tersadar jika Vera sudah tidak berada di sana. Joshua kemudian menyusul Vera dan menemukan sedang berjalan menuju ke rumahnya. Joshua kemudian meminta Vera untuk naik dan ia berjanji untuk mengantarnya pulang. Saat sudah berada di kampungnya, terlihat rumahnya telah hancur terbakar oleh api. Terlihat juga orang tua Vera diarak oleh para tentara Serbia karena sudah membiarkan bayi muslim hidup. Dan dengan mata kepala Vera sendiri, ia melihat ayah dan ibunya dihabisi dengan bengis. Joshua yang juga melihat kejadian tersebut berjanji untuk menyelamatkan dan membawa Vera ke tempat yang aman. Tujuannya saat ini adalah PBB, di mana Vera dan bayinya nanti akan mendapatkan sebuah perlindungan. Namun sayangnya di tengah perjalanan mobil yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar. Joshua kemudian mengambil jerigen minyak dan akan mencari bensin di desa seberang. Namun untuk saat ini rasanya kondisi belumlah aman. Mereka pun beraksi sampai di mana malam pun tiba. Saat hendak mengambil bensin, naasnya pemilik rumah mengetahui aksi Joshua. Namun bukannya marah, bapak pemilik rumah justru menyuruh Joshua dan Vera untuk masuk ke dalam. Di sana juga istri pemilik rumah dengan tulus memakaikan selimut di badan bayi Vera. Joshua sendiri juga dapat beristirahat dengan tenang di rumah tersebut sembari mendengarkan lagu timangan ibu kepada anaknya. Keesokan harinya di mana perjalanan kemudian dilanjutkan oleh Joshua dan Vera menuju ke kamp PBB. Mereka menggunakan perahu kecil untuk sampai di desa sebelah. Saat sudah berada di seberang, Vera kemudian menyerahkan bayinya kepada Joshua, sedang ia sendiri yang akan mencari bis yang akan membawa mereka ke kamp PBB. Setelah Vera pergi, Joshua yang melihat ke permukaan danau terkejut setelah melihat bangkai tangan manusia. Ia tahu jika tempat ini tidaklah aman dan kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam bangkai kapal. Tak lama kemudian terlihat sebuah iring-iringan mobil datang. Bukannya bis yang akan membawa mereka ke kamp PBB, melainkan Vera yang sudah tertangkap oleh tentara Serbia. Di sana Vera dan para warga muslim hendak dibunuh oleh para tentara Serbia tersebut. Joshua yang melihat kejadian itu mencoba menggunakan snipernya untuk menghabisi para tentara Serbia. Namun Vera yang tahu jika hal ini terjadi, maka nyawa bayinya juga akan terancam. Vera kemudian mengkode Joshua dan menimang bayinya dengan suara lembut agar bayinya tidak menangis. Namun karena hal itulah Vera dan warga muslim lainnya dibantai dengan keji oleh tentara Serbia. Karena suara tembakan tersebut membuat anak Vera menangis. Seorang tentara yang curiga kemudian memeriksa bangkai kapal di mana Joshua bersembunyi. Joshua yang panik kemudian berusaha menutup mulut si bayi agar tangisnya tidak bersuara. Namun beruntungnya saat tentara itu masuk, seekor kucing kemudian keluar dan tentara itu menganggap jika yang bersuara adalah kucing tersebut. Saat para iblis tersebut sudah pergi, Joshua cepat-cepat menarik tangannya dari mulut si bayi. Namun alangkah terkejutnya karena melihat si bayi sudah lemas dan tidak bersuara lagi. Joshua pun panik dan terus memanggil si bayi tersebut. Namun beruntungnya si bayi masih selamat dan ia pun menangis kembali yang membuat Joshua sangat bergembira. Kemudian malam pun tiba. Bis yang akan membawa mereka ke kamp PBB datang. Di sana Joshua dilarang ikut karena ia sudah tidak memiliki uang lagi. Dengan terpaksa Joshua kemudian memberikan kalungnya kepada sopir bis tersebut. Di dalam bis tersebut terdapat seorang wanita dan anak kecil yang sepertinya kasihan melihat Joshua dan bayi yang sedang ia gendong. Saat sudah sampai di pemberhentian, Joshua kemudian meletakkan si bayi tersebut di dalam mobil medis PBB yang masih kosong. Ia berharap bayi tersebut dapat diurus dan ia juga menuliskan nama Vera sebagai ibu dari bayi tersebut.
Singkat cerita, Joshua kemudian pergi ke sebuah tepi pantai dan membuang seluruh identitas dan senjatanya. Di sana ia sangat bersedih memikirkan nasib bayi tersebut. Ia sadar jika bayi tersebut adalah muslim dan ia tidak bisa jika harus merawat seorang muslim. Namun saat Joshua menangis, seorang wanita yang bersamanya di bis tadi membawa kembali bayi tersebut. Si wanita bertanya apakah ini adalah putri Joshua. Joshua yang menangis kemudian menganggukkan kepalanya. Si wanita mengatakan jika tidak ada alasan untuk meninggalkan ia seorang diri. Joshua yang mendengarnya kemudian berniat untuk membesarkan bayi tersebut meskipun ia memiliki keturunan muslim. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke guys, segitu aja alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Halo semua, selamat datang di alur cerita film Our Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Savior yang dirilis pada tahun 1998. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper marinir Amerika Serikat yang bernama Joshua. Terlihat keluarga kecilnya yang terdiri dari istri dan seorang putranya yang sangat ia sayangi. Pada liburan musim panas ini, Joshua memutuskan untuk cuti dan berjanji untuk mengajak mereka liburan. Peter! How you doing? Good. Namun belum saja hal itu terwujud, seorang kolonel atasannya menugaskan kembali Joshua untuk melaksanakan sebuah misi. Dikabarkan seorang teroris yang mengatasnamakan Islam berencana akan mengebom sebuah gedung. Namun kolonel masih menyelidiki hal ini dan Joshua sebagai